Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rikson Mencai, Stambuk A401171317. Sini saya akan membawakan materi dari kelompok saya, yaitu A. Pengertian pecahan. Pecahan dalam bahasa Inggris, fraction, berasal dari kata Latin fractio. Kata benda dari Frenger. Kata Frenger ini berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering digunakan sebagai sinonim dari pecahan. Istilah pecahan dapat digunakan untuk menunjuk suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk AB dan angka AB, di mana B tidak sama dengan 0. Perlu diperhatikan penggunaan simbol tersebut sebagai bilangan atau angka. Misalnya, jika kita menyatakan bahwa bilangan yang terletak di atas tersebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut, maka pecahan yang kita maksud di situ adalah suatu simbol atau angka. Akan tetapi, jika kita mengatakan jumlah 1, 3, dan 1, 2, maka yang kita maksud adalah pecahan sebagai suatu bilangan. B. Konsep-konsep pecahan. Pecahan dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu konsep sebagian dari keseluruhan, konsep pembagian, dan konsep perbandingan. 1. Konsep sebagian dari keseluruhan. Dengan konsep ini, pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari keseluruhan pada pecahan AB. Bilangan yang di bawah B menunjukkan banyaknya bagian yang sama dalam keseluruhan, sedangkan bilangan yang di atas A menunjukkan banyaknya bagian yang diperhatikan. 2. Konsep pembagian. Konsep ini menyatakan pecahan sebagai hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan yang lain. 3. Konsep perbandingan. Pecahan juga dapat digunakan sebagai perbandingan. Misalkan banyaknya siswa laki-laki adalah sepertiga dari banyaknya siswa perempuan. Perkenalkan, nama saya Lawrence Gerit Ignatius Tanggirahi, Stambuk A401200106 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi pada pecahan. Operasi bilangan pecahan merupakan hal yang umum dijumpai dalam perhitungan matematika. Hampir di semua topik matematika dapat ditemukan soal perhitungan yang melibatkan operasi pecahan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa operasi pecahan sangat penting untuk dikuasai dan merupakan konsep dasar yang mutlak harus dipahami. Menyelesaikan operasi pecahan memang relatif lebih sulit daripada operasi bilangan bulat. Itu sebabnya beberapa siswa merasa enggan untuk menyelesaikan perhitungan yang melibatkan pecahan karena dianggap lebih rumit. Penjumlahan pecahan. Pada dasarnya, bilangan bulat pecahan dapat dijumlahkan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum menjumlahkan pecahan, kita harus memperhatikan apakah penyebut pecahannya sama atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu penyebutnya sama. Jika penyebut pecahan sama, maka hanya pembilang yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Rumus penjumlahan pecahan penyebut sama, yaitu A per C tambah B per C sama dengan A tambah B per C. Contoh nomor 1, 2 per 4 tambah 3 per 4 sama dengan 2 tambah 3 per 4 sama dengan 5 per 4.
Contoh nomor 2 yaitu min 2 tambah per 5 tambah 3 per 5 sama dengan min 2 tambah 3 per 5 sama dengan 1 per 5. Contoh 3, 5 per 7 tambah 2 per 7 sama dengan 5 tambah 2 per 7 sama dengan 7 per 7 menghasilkan hasilnya 1. Contoh keempat, 3 per 8 tambah min 2 per 8 sama dengan 3 tambah dalam kurung min 2 per 8 sama dengan 1 per 8. Contoh yang terakhir yaitu 5 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 5 tambah 2 per 6 sama dengan 7 per 6. Lalu disederhanakan lagi mendapatkan hasil yaitu 1 per 6. Sekian penjelasan materi contoh penjumlahan pecahan penyebut sama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Stefani Sinelis, Tambuk A40120121. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan penyebut tidak sama. Dalam penjumlahan pecahan penyebut yang tidak sama, perlu kita ketahui jika penyebut pecahannya tidak sama, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa mengalihkan penyebutnya atau dengan cara menentukan KPK-nya. Langsung saja kita masuk pada cara yang pertama, yaitu mengalihkan penyebutnya dengan rumus A per C ditambah B per D sama dengan A kali D ditambah B kali C per penyebutnya C kali D. Contoh, 1/3 ditambah 2/4 sama dengan, langsung saja kita mengikuti rumusnya. Dikalikan silang A kali D 1 kali 4, 1 dikali 4 ditambah B kali C 2 dikali 3 per penyebutnya kita kalikan C kali D 3 kali 4 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 kita mendapatkan 6 per 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 4 ditambah 6 mendapatkan 10 per 12. Masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi pembilangnya dengan 2. Penyebutnya juga kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 5, sedangkan 12 bagi 2 6. Ini kita sudah tidak dapat menyederhanakannya lagi. Artinya ini sudah jawabannya. Berarti 1 ditambah 3, 1/3 ditambah 2/4 hasilnya 5/6. Langsung saja kita masuk pada cara yang kedua, yaitu menentukan KPK-nya. Dengan rumus A per C ditambah B per D sama dengan KPK per C kali A ditambah KPK per D dikali B per KPK. Langsung saja kita masuk pada contohnya, yaitu 1/4 ditambah 2/6. Untuk mencari KPK-nya, kita melihat penyebutnya, angka pada penyebutnya itu angka 4 dan 6. Di sini kita tahu bersama bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Artinya, kita mengambil bilangan yang nilainya kecil dan bisa dibagi 4 dan 6, tidak meninggalkan sisa. Langsung saja kita contohnya, jika kita mengambil 8. 8 kan bisa dibagi 4, tidak meninggalkan sisa, hasilnya 2. Tetapi jika dibagi 6, akan meninggalkan sisa, yaitu 1,33. Nah, untuk cara lebih gampangnya, kita ambil bilangan yang ada pada perkalian 4 dan juga perkalian 6. Jika kita mengambil 6 memang bisa dibagi 6. Hasilnya 1. Tetapi jika dibagi 4 akan meninggalkan sisa, yaitu 1,5. Nah, setelah itu kita coba mengambil angka 12, bilangan 12. 12 kan bisa dibagi 6, mendapatkan 2. 12 juga bisa dibagi 4, mendapatkan 3. Artinya, KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. Langsung saja kita masukkan di rumusnya. 12 per C per 4 dikali A 1 ditambah dalam kurung KPK-nya 12 per D 6 kali B 2 per 12 sama dengan 12 per 4 hasilnya 3 dikali 1 ditambah 12 per 6 2 dikali 2 per 12 sama dengan 3 kali 1 3 ditambah 2 dikali 2 4 per 12 sama dengan 3 ditambah 4 7 per 12. Kita sudah tidak dapat menyederhanakannya lagi. Artinya ini adalah hasil dari 1/4 ditambah 2/6. Cara pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita cukup menggunakan pembilang dengan pembilang sedangkan penyebutnya sama. Misalkan A per B kurang C per B. A dengan C disebut pembilang. Jadi, kurangkan pembilang dengan pembilang. Kurang dengan A dan C per, sedangkan penyebutnya tetap karena sama. Setelah kalian mengurangkan pembilang dan pembilang, kemudian penyebutnya tetap sama, nah itu kalian akan menghasilkan suatu pecahan. Untuk lebih mengerti, saya akan memberikan satu contoh soal. Misalkan 4/6 dikurang 3/6. Kita kurangkan dulu pembilang dengan pembilang. Pembilang 4 kurang 3. Penyebutnya tetap karena 6 sama. Pembilang 4 kurang 3 sama 1. Sedangkan penyebutnya tetap karena sama. Hasil dari pecahan 4/6 menghasilkan suatu pecahan 1/6. Gampang bukan? Ini sangat gampang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
Jika penyebutnya berbeda, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebut tersebut. Ada dua cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama dengan mengalihkan penyebut tersebut, dan cara yang kedua adalah menentukan KPK-nya. Cara yang pertama yaitu mengalihkan penyebut. Rumusnya yaitu A per C dikurang B per D sama dengan A kali D dikurang B kali C per C kali D. Saya akan memberikan contoh yaitu 1/4 dikurang 2/3 sama dengan 1 dikali 3 kurang 2 dikali 4. Untuk penyebutnya 4 dikali 3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 dikurang 2 kali 4 sama dengan 8 per 4 kali 3 sama dengan 12. 3 dikurang 8 sama dengan min 5 per 12. Ini adalah hasilnya. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan KPK-nya. Rumusnya A per C dikurang B per D sama dengan KPK dibagi C kali A kurang KPK dibagi D kali B per KPK. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang cara memperoleh KPK. Contoh yang pertama yaitu 1/4 dikurang 2/6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. 12 dibagi 4 dikali 1 kurang 12 bagi 6 kali 2 per 12. 12 bagi 4 3 kali 1. 12 bagi 6 2 kali 2 per 12. 3 dikali 1 3 kurang 2 kali 2 sama dengan 4 per 12. 3 dikurang 4 sama dengan min 1 per 12. Ini adalah hasilnya. Contoh yang kedua, 1/2 dikurang 3/8. KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. 8 dibagi 2 kali 1 kurang 8 dibagi 8 kali 3 per 8. 8 bagi 2 sama dengan 4 kali 1. 8 bagi 8 1 dikali 3 per 8. 4 dikali 1 sama dengan 4 kurang 1 kali 3 sama dengan 3 per 8. 4 dikurang 3 sama dengan 1 per 8. Ini adalah hasilnya. Itulah tadi cara untuk menyelesaikan pengurangan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mission Magdalena Uro, Stambuk A40120314. Di sini saya mewakili kelompok 4 pembelajaran bilangan SD akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada pecahan. Yang saya akan jelaskan yaitu nomor 1 dan 2. Sifat-sifat pecahan. Sama seperti sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, pada bilangan bulat kita mengenal 5 sifat yakni yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan mempunyai invers. Kelima unsur-unsur tersebut juga dimiliki pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya bahwa pada penjumlahan dan pengurangan, pecahan akan selalu menghasilkan bilangan pecahan juga. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B berlaku A tambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan pecahan untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang sifat tertutup pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh yaitu
A 1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4, di mana kita ketahui bahwa 1/4 dan 1/2 merupakan bilangan pecahan dan 3/4 juga merupakan bilangan pecahan. B 3/4 tambah dalam kurung min 1/2 sama dengan 1/4. Kita ketahui bahwa bilangan 3/4 dan min 1/2 merupakan bilangan pecahan dan 3/4 juga merupakan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B selalu berlaku A tambah B dan B tambah A. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh, A 1/2 tambah 3/4 sama dengan 3/4 tambah 1/2 sama dengan 5/4. B dalam kurung min 5/6 sama tambah 1/2 sama dengan 1/2 tambah dalam kurung min 5/6 sama dengan min 2/6 sama dengan min 1/3. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Jadi operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama walaupun tanda kurung pengelompokan ditukarkan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan D. Contohnya, dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 6. Karena dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 3. Jadi sama dengan 6. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi tiga bilangan yang dihitung. Contohnya, 8 kurang 4 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Tidak sama dengan 8 kurang dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian unsur identitas. Unsur identitas dalam penjumlahan 0 karena suatu bilangan jika dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. 35 tambah 0 sama dengan 35 dan 0 tambah 35 sama dengan 35. Atau min 46 tambah 0 sama dengan 35 dan 0 tambah min 46 sama dengan min 46. Kemudian memiliki inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dengan lawan inverse-nya termasuk unsur identitas yaitu 0. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contohnya sebagai berikut. 3 0 dan sebaliknya min 34 tambah 34 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, min 27 tambah 27 sama dengan 0 dan sebaliknya 27 tambah min 27 sama dengan 0. Terima kasih.